Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Bagas Wahyu Utomo. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2020 dengan NIM K25217. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang sistem rem. Mungkin yang dari kalangan otomotif sudah paham apa itu sistem rem, tapi yang dari kalangan lulusan SMA maupun SMK non otomotif itu pasti masih awam dengan pengertian apa sih itu sistem rem sebenarnya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas sistem rem itu sendiri. Oke, langsung saja. Yang pertama, adanya fungsi sistem rem. Apa sih sebenarnya fungsi sistem rem itu? Yang pertama, fungsi sistem rem ialah mengurangi kecepatan dan menghentikan kendaraan. Seperti pada gambar terdapat sebuah mobil dan terdapat seekor sapi yang menyeberang tiba-tiba dan si sopir langsung menginjak rem untuk menghindari terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan. Yang kedua, fungsi sistem rem itu sendiri ialah memungkinkan parkir di tempat yang menurun. Yang ketiga, yaitu sebagai alat pengaman dan menjamin pengendaraan yang aman. Selanjutnya ada yang namanya komponen-komponen pada sistem rem. Ada seperti parking brake lever atau rem parkir atau yang sering juga disebut rem tangan, ada brake booster, ada disc brake, ada master cylinder, ada brake pedal atau pedal rem, atau ada parking brake cable atau kabel rem parkir, ada drum brake atau piringan. Nah, mungkin langsung saja next. Ada juga yang namanya prinsip dasar dari sistem rem itu sendiri. Prinsip dasar sistem rem itu sendiri ialah merubah energi gerak menjadi energi panas. Umumnya rem bekerja disebabkan oleh adanya sistem gabungan penekanan melawan sistem gerak putar. Efek pengereman diperoleh dari adanya gesekan yang ditimbulkan antara dua benda. Sebagai contoh, di sini ada sebuah gambar di mana ini terdapat sebuah tromol dan juga ini diilustrasikan sebagai sepatu rem atau brake shoe. Ini sebuah disc brake atau tromol. Nah, waktu mobil berjalan, ketika pedal rem diinjak, maka si sepatu rem ini atau brake shoe ini akan mengenai sebuah tromol, maka akan menghentikan laju perputaran roda. Itu sebagai prinsip dasar sistem rem. Nah, selanjutnya ada juga tipe-tipe rem. Yang pertama, rem dibagi ada beberapa. Yang pertama ada rem kaki, rem parkir, dan juga rem tambahan. Rem kaki sendiri ini juga dibagi menjadi dua, yaitu rem hidrolis dan rem pneumatis. Selanjutnya rem parkir ada rem mekanik. Rem mekanik juga dibagi menjadi dua, yaitu center brake dan rem roda belakang. Di rem tambahan ada yaitu exhaust brake. Selanjutnya ada prinsip dasar kerja rem. Prinsip dasar kerja rem yaitu berdasarkan hukum Pascal, di mana tekanan zat cair akan diteruskan ke segala arah dengan tekanan yang sama besarnya. Sebagai contoh terdapat pada gambar, bila pedal rem ini ditekan, maka fluida atau cairan yang disalurkan pada pipa-pipa ini sama besarnya. Itu yang dimaksud dengan
pengertian prinsip dasar kerja rem. Nah, selanjutnya ada rem tromol. Rem tromol sendiri memiliki beberapa komponen, yaitu ada backing plate, ada wheel cylinder, ada brake shoe, dan juga ada brake drum atau tromol rem. Nah, sebagai catatan, ketika brake lining bergesekan dengan brake drum, panas yang ditimbulkan dapat mencapai sekitar 200 sampai 300 derajat Celcius. Itu bukan suhu yang dingin tapi suhu yang sangat panas. Selanjutnya yaitu rem cakram. Nah, di rem cakram ini juga terdapat beberapa macam bagian juga, yaitu terdiri dari cakram atau rotor disc, ada juga disc pad, dan terdapat juga kaliper. Ada juga keuntungan dan kerugian dari sistem rem cakram ini sendiri, yaitu yang pertama adanya radiasi panas lebih baik dari keuntungannya. Yang kedua, keuntungannya adalah bila terkena air lebih cepat kering. Yang ketiga, konstruksi lebih sederhana. Dan yang keempat, mudah dalam masalah perawatannya. Adapun juga kerugian-kerugian yang terdapat pada sistem rem cakram ini, yaitu yang pertama, self energizingnya kecil. Yang kedua, membutuhkan tekanan hidrolis yang besar. Di sini juga terdapat pada gambar, yaitu adanya beberapa part dari cakram sendiri, yaitu bolt atau main pin, ada juga kaliper, ada bolt. Selanjutnya terdapat juga rem parkir atau parking brake. Di rem parkir ini terbagi menjadi dua jenis atau dua tipe, yaitu tipe rem parkir roda belakang dan juga tipe rem parkir center atau pada output transmisi. Nah, cara kerja dari rem parkir ini sendiri yaitu dengan menarik tuas rem parkir, maka rem bekerja melalui parking brake cable atau kabel rem parkir, lalu ke intermediate lever, lalu ke pull rod, lalu ke equalizer, parking kabel kiri dan kanan. Selanjutnya ada juga tipe-tipe tuas rem, yaitu lever tip, stick type, dan pedal type. Oke, selanjutnya yaitu brake booster. Mungkin banyak orang-orang yang masih awam ya tentang apa itu brake booster dan fungsi brake booster itu sendiri apa. Oke, untuk fungsi dari brake booster itu sendiri yaitu untuk melipat gandakan daya penekan pedal sehingga daya pengereman menjadi lebih besar. Mungkin di rangkaian brake booster ini ada beberapa komponen juga, yaitu brake master cylinder, two intake manifold, return spring, power piston, push rod, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada juga prinsip kerja dari booster rim, yaitu bila vakum bekerja pada kedua sisi piston, maka piston akan terdorong ke kanan oleh pegas, dan bila tekanan atmosfer masuk ke ruang, maka piston bergerak ke kiri menekan pegas karena adanya perbedaan tekanan. Adanya perbedaan tekanan ini menyebabkan batang piston menekan piston master silinder. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya katup penyeimbang dalam sistem rem. Apa sih sebenarnya fungsi dari katup penyeimbang ini? Nah, dalam kendaraan yang mesinnya terletak di depan,
bagian depannya lebih berat dibandingkan dengan bagian belakangnya. Bila kendaraan direm akan menyebabkan beban ban depan bertambah dan beban ban belakang berkurang. Bila daya cengkram pengereman berlaku pada keempat rodanya, maka roda belakang yang memiliki beban lebih kecil cenderung akan mengunci lebih dulu sehingga menyebabkan ngepot atau skid. Untuk selanjutnya yaitu kegunaan ABS. Kegunaan ABS sendiri adalah dapat mengetahui kondisi selip dan dengan mendeteksi perubahan kecepatan masing-masing roda. Di sistem ABS ini sendiri ada terdapat pada contoh gambar yaitu ABS warning lamp atau lampu peringatan dari sistem ABS itu sendiri, ada master cylinder, ada ABS actuator, ada diagnosis connector, ada facial speed sensor, ada facial speed sensor di depan, ada juga yang di belakang. Nah, sudah selesai. Mungkin itu tadi penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.